Shalom. Puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di gereja. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terus persiapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan layakkan kami setiap seluruh kehidupan kami. Kami mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul di tempat ini Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan saja yang bekerja atas kehidupan kami, Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupan kami, dan Tuhan saja yang menguasai seluruh hati, pikiran, perkataan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar juga ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar Engkau saja yang pimpin Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, untuk kami benar-benar sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan, dan kami memasuki hadirat Tuhan dengan penuh hati sukacita di dalam Engkau Tuhan. Buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, biar Tuhan yang akan menuntun setiap jejak langkah kaki mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Segala kuasa di udara, kuasa-kuasa yang tidak berkehendak untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan, coba untuk menghalangi setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dari Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau maju bersama dengan Tuhan. Biar dingin-dingin, mendung-mendung, tapi kita semangat memuji Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
perbuatan Tuhan selalu ajaib bagi kami, terlalu dalam untuk kami dapat mengerti dan pahami seluruh rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Namun di atas semuanya adalah indah dan baik bagi kami. Karenanya ketika sebentar kami akan mendengarkan berita firman Allah, kiranya Engkau yang kembali meneguhkan kami, Engkau yang kembali menguatkan setiap kami dalam iman dan pengiringan kami kepada Tuhan. Karenanya urapilah kami, berkatilah kami Bapa, curahkanlah urapan Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian, sehingga berita firman Allah itu sampai dengan baik di dalam hidup kami. Segala bentuk tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan penyerahan anak terlebih dahulu. Sudah hadir di tengah-tengah kita keluarga Bapak Hendy Wijaya dengan Ibu Felicia yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Juga Bapak Rocky Warai dan Ibu Adiria Halawa akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Namun sebelum kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, kita akan mendengar sejenak berita firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca demikian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang akan empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Adalah merupakan sebuah kerinduan bagi orang tua untuk membawa anak-anak mereka kepada Tuhan tanpa terkecuali. Dan meskipun di dalam peristiwa Markus pasal 10 ayat 13, anak-anak itu dianggap menyibukkan, menyusahkan pelayanan Tuhan Yesus dan para murid. Itu sebabnya kehadiran mereka dan orang tua dimarahi oleh murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus memiliki konsep yang berbeda tentang anak-anak kecil yang datang kepadanya. Justru anak-anak kecil yang datang kepadanya itu menjadi satu gambaran kehidupan kerohanian. Kerohanian yang dewasa itu ditunjukkan oleh sikap dan mental dari anak-anak kecil sesungguhnya. Di mana anak-anak kecil itu kepolosan kesetiaan cintanya tanpa ada pengaruh sedikit pun. Dan itulah anak-anak yang dihargai atau umat Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, paling tidak ada dua hal ketika orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, disadari atau tidak akan muncul motivasi seperti ini, bahwa ketika orang tua membawa anak mereka kepada Tuhan, ini merupakan bentuk pengakuan
tentang kedaulatan Allah atas hidup kita ini, baik kepada orang tua maupun juga kepada anak. Jadi ketika orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan, sesungguhnya mereka sedang menyadari ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, di dalam prinsip kedaulatan Allah, di mana manusia itu sesungguhnya adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan rencananya. Jadi di hadapan Allah, manusia baik orang tua maupun anak-anak itu adalah merupakan alat dari Tuhan untuk menyatakan rencananya. Nah, itu sebabnya di dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi, baik lahir, kemudian menjadi anak-anak, dewasa, dan kemudian berpulang ke pangkuan Bapa di sorga karena tempat kita berasal dari sana, selalu ada keterkaitan hubungannya dengan Allah Sang Pencipta yang memelihara segala sesuatu itu. Artinya ketika orang tua membawa anak mereka kepada Tuhan, mereka sedang mengakui bahwa di dalam tangan Tuhan akan berlangsung pemeliharaan Allah sampai selesainya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil dibawa kepada Tuhan. Besar harapannya adalah di mana Allah itu sendiri akan memelihara anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kepada orang tua hanya sekedar menyerahkan dan membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Paling tidak punya pandangan, punya konsep bahwa Allah lah yang menjadi penopang, Allah lah yang menjadi pemelihara atas keberlangsungan kehidupan anak-anak kita. Tetapi yang selanjutnya perlu diperhatikan, bawalah anak-anak kita itu kepada Tuhan. Saya ingat beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, dari kecil orang tua saya membawa kami ke gereja. Dan ketika saya ujian S2 menghafal Alkitab, saya paling hafal. Dan saya dapat 2 buku, nih saksinya Ibu Gembala. Kapan saya menghafal ayat-ayat Alkitab? Dari sejak saya sekolah minggu, ketika guru-guru saya menyanyikan lagu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut kedua, Samuel kedua, Raja-Raja dan kedua, Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan seterusnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Saya masih hafal sampai hari ini nyanyiannya. Dan saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, dalam semua peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi adalah dalam rangka kaitan terhubung dengan Allah Sang Pemelihara. Itu sebabnya orang tua harus membawa anak-anak mereka kepada Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Adanya sebuah pengakuan bahwa Allah yang berdaulat atas hidup anak-anak dan atas kehidupan kita sebagai orang tua, di mana kehidupan itu ditopang oleh Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta. Saya percaya begini, kalau dari sedini mungkin anak-anak kita didik di dalam takut akan Tuhan, dewasanya anak-anak kita tidak akan pernah mempermalukan nama kita. Anak-anak kita akan menikmati berkat dari Tuhan.
akan menjadi anak-anak yang berbeda. Dan saya selalu mempercayai hal itu. Meskipun ketika Bapak Ibu Saudara membawa anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk ibadah sekolah minggu, ceritanya hanya seputar kisah itu saja, diulang-ulang bahkan mungkin. Sampai mungkin anak-anak yang sudah agak mengerti mereka sampai hafal kisah peristiwa itu. Tetapi saya ingin nyatakan, justru dari situlah anak-anak kita akan bertambah keyakinan imannya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, harapan orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan adalah untuk meminta berkat di dalam ayat yang ke-16 itu. Meminta berkat ini lebih konteksnya adalah tentang bagaimana Allah membawa anak-anak itu menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ketika orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan, orang tua harus meletakkan prinsip dasar ini. Tujuannya adalah anak-anak kita itu menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, menjadi satu keluarga di dalam Allah. Kalau anak-anak sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, anak-anak itu akan bertumbuh dewasa dengan baik. Mereka ada di dalam lingkupan, di dalam perlindungan Tuhan. Nah, besar harapan saya kepada orang tua memahami prinsip ini, bahwa berkat Tuhan itu di mana anak-anak itu dijadikan menjadi anggota keluarganya Tuhan. Jangan kita pertanyakan tentang keistimewaan. Jangan kita mempertanyakan tentang apa keistimewaannya. Semua menjadi teristimewa di dalam Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, satu prinsip yang harus tetap dipegang oleh umat-umat Tuhan adalah bagaimana kemudian kehidupan keberlangsungan anak kita itu menjadi penting. Apabila anak-anak kita menjadi satu keluarga, menjadi anggota keluarga Allah, maka sesungguhnya disitulah letak Tuhan melimpahkan berkatnya kepada anak-anak kita. Saya mengundang kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, silakan maju ke depan dan dibawa anaknya. Saya mengundang jemaat Tuhan, silakan Bapak Rocky Warai dan Ibu maju ke depan membawa anaknya kepada Tuhan, dan Bapak Hendy Wijaya beserta Ibu Felicia. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mari bersama kita berdiri. Kita akan menopang di dalam doa keluarga yang menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Kuserahkan anak ini kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Allah. Di hadapan Tuhan kami menyerahkan rumah tangga keluarga Bapak Hendy Wijaya
dengan Ibu Felicia, di mana Tuhan telah percayakan anak yang mereka kasihi adalah anak yang mereka peroleh dari Tuhan dan merupakan anugerah dari Allah. Pagi hari ini kami menyerahkan anak mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang merawat, Engkau yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada anak kami, sehingga anak kami dapat bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi anak kami Cepertin Clara Wijaya. Tuhan berkati, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera Allah atas hidupnya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia adalah menjadi milik kepunyaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam takut akan Tuhan, orang tua yang mendidik dan mengarahkan mereka, berikan kekuatan dan pertolongan dari Engkau, sehingga anak kami ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, menyerahkan Bapak Rocky Warai dan Ibu Adilia Halawa, di mana mereka menyerahkan anak mereka kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan kedaulatan Allah atas hidup mereka, sebagai bentuk kasih dan cinta mereka kepada Tuhan, di mana mereka sedang menghargai anak-anak yang adalah merupakan berkat dari Tuhan. Karenanya kami berdoa bagi anak Adriela, Grace, Samairi, Warai. Turunlah berkat Tuhan atas hidupnya hari ini sampai selama-lamanya. Kasih kuasa Allah menyertai hidupnya, menjadi anak yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Sepanjang sejarah hidupnya, dari kecil dewasa, kiranya Tuhan yang menyertai, ada di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kedua orang tua untuk membimbing anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Menyerahkan anak-anak kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima dan terimalah segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari membaca dari Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 34, Bapak Ibu Saudara 35 dan seterusnya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan ayat kontroversi yang kalau tidak dimengerti, dipahami dengan baik, akan membuat pemahaman kita bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebenaran itu sendiri. Karena kita banyak belajar Bapak Ibu Saudara, dan sering kita membaca Alkitab bahwa Yesus itu datang membawa damai. Tetapi justru sebaliknya, dalam ayat yang kita baca, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Padahal di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18, di situ dinyatakan karena dialah damai sejahtera kita. Ini adalah menunjuk kepada satu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lalu di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 ada satu nubuatan tentang pribadi Tuhan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya menubuatkan pribadi Tuhan Yesus yang kemudian direalisasikan dalam perjanjian baru di dalam kelahirannya melalui perawan Maria itu. Dia disebut sebagai Raja damai. Bukan sekadar dia pembawa damai, tetapi dia adalah Raja dari damai itu sendiri. Tetapi kenyataannya ketika mengutus para murid, anak-anak Tuhan yang diberi tugas dalam pelayanan khusus, justru Tuhan Yesus menyatakan berbeda dengan apa yang dinyatakan baik oleh nubuatan Yesaya. Juga termasuk dalam catatan Efesus pasal yang kedua. Jangan kamu menyangka, ini pernyataan Tuhan Yesus, bahwa aku datang membawa damai. Artinya aku datang ke muka bumi itu tidak membawa damai, melainkan pedang. Itu ayat 34. Jangan salah dimengerti, jangan salah dipahami, bahwa sesungguhnya konteks di dalam perjanjian baru, Yesus datang itu tidak hanya sekedar membawa pedang. Pedang yang kita maksudkan adalah senjata untuk membunuh lawan, tidak. Tetapi pedang di situ adalah bicara tentang pemisahan. Pedang di situ adalah bicara tentang kesulitan. Pedang di situ adalah bicara tentang kekerasan yang akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan. Karenanya Sang Raja Damai datang di dalam perjanjian baru itu. Sebenarnya ini adalah bentuk di mana Dia telah menjadi juru damai antara kita dengan Allah.
Konfirmasi kitab Roma, catatan dari Paulus itu terlalu luas. Termasuk menyatakan dalam pasal 3, tidak ada manusia yang benar. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dimulai dari peristiwa manusia jatuh dalam dosa karena dia ingin melawan, memberontak, menyamakan diri dengan Tuhannya. Tuhan menghukum mereka. Sejak saat itulah manusia punya kecenderungan untuk melanggar ketetapan dan perintah dari Tuhan itu sendiri. Nah, konfirmasi Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang menunjukkan bahwa dia adalah Raja Damai sedang dilaksanakan, di mana Kristus itu menjadi juru damai antara kita dengan Allah, di mana karena dosa hubungan kita dengan Allah itu rusak. Hubungan kita dengan Allah itu terputus oleh karena dosa. Melalui dan di dalam Kristus Sang Raja Damai itu, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang kedua, kita damai dengan hati nurani kita sendiri. Bukankah Bapak Ibu Saudara, acap kali kita menuduh iblis itu mendakwa bagi kita. Kamu jahat, kamu tidak benar, kamu tidak baik, kamu tidak layak, kamu rusak, kamu bejat, dan seterusnya. Hati nurani kita telah dirusak sedemikian rupa oleh dosa, di mana iblis terus menawarkan kepada kita intimidasi yang demikian rupa. Tapi Sang Raja Damai itu mendamaikan hati nurani kita dengan sesama saudara kita. Kita juga bisa berdamai dengan saudara kita. Kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berdamai dengan musuh kita sekalipun. Tidak ada yang dapat memberikan solusi terbaik untuk membangun relasi yang putus antar sesama tanpa melalui Sang Raja Damai itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata jangan mengharapkan damai, tapi harapkanlah pedang. Kenapa? Karena untuk menjadi pengikut Kristus, pedang firman Allah itulah yang akan mengalahkan dunia. Pedang firman Allah itulah yang akan menebas seluruh kerusakan-kerusakan moral yang ada di sekitar kita. Pedang firman Allah itulah yang akan menyelesaikan bagi kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata jangan mengharapkan damai, tapi harapkanlah pedang, di mana Sang Kristus datang untuk memberikan pedang firman itu untuk mengalahkan dunia dan segala tipu dayanya bagi kita. Sebenarnya pernyataan ayat 34 sampai 42, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Ini harus dimengerti, dimaknai. Yang pertama dalam ayat 37 itu, bahwa ketika seseorang mengikut Kristus harus benar-benar hidup di dalam Kristus. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dalam konteks menjadi murid Kristus, ketika seorang murid itu mencoba untuk
mengalihkan perhatian dari Tuhan, maka sesungguhnya orang murid yang demikian adalah orang yang tidak layak. Bapak Ibu Saudara, dalam ilmu-ilmu peperangan, di dalam perfilman peperangan, kita selalu mendapat kesimpulan begini, bahwa mereka yang menang adalah mereka yang benar-benar berjuang di dalam peperangan itu sendiri. Nah, dalam konteks kehidupan kita seharian, Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengalami kesulitan. Kita mengalami hambatan. Dan kita gampang mudah menyerah terhadap kesulitan-kesulitan itu. Tapi Alkitab mendorong kita jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Nah, dalam kaitan dengan barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Siapa di sini sebagai anak yang tidak mengasihi orang tua? Semua bagaimanapun kondisi keberadaannya mengasihi orang tua, termasuk orang yang membunuh orang tuanya sekalipun, akan selalu punya alasan di dalam satu sisi hidupnya. Dia akan berkata sejujurnya, saya mengasihi orang tua. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi di dalam konteks menjadi pengikut Kristus, anak tidak boleh mengasihi ayah dan ibunya lebih besar perhatiannya orang tua dan ibu ketimbang kepada Tuhan. Ayat ini tidak berarti Allah sedang membuat permusuhan antara anak, membuat gap, membuat jarak pandang antara anak dan orang tua. Tidak. Tetapi dalam konsep menjadi murid, dia harus totalitas kepada Tuhan. Kalau kita berprofesi sebagai seorang guru, ya, kita akan memberikan ilmu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi kalau kita mendapatkan murid yang selengean, gitu, waktu belajar dia membuka HP terus, bukanya bukan tentang pelajaran itu, tetapi dia buka Facebook, dia buka Instagram, dia buka media yang lain, berita-berita yang lain. Tentu siapapun guru itu akan menjadi marah. Kenapa? Karena dia tidak memberi perhatian penuh kepada gurunya. Nah, ini dalam konteks yang terlalu jauh mungkin. Tetapi paling tidak begini, hubungan antara orang tua dan anak tidak boleh memisahkan totalitas hubungan anak itu dengan orang tua. Sebab kadang-kadang yang menjadi pemisah hubungan antara anak dengan Tuhan adalah kasih anak kepada orang tua yang berlebih. Sekali lagi, saya tidak sedang mengajak anak-anak untuk membenci orang tua, tidak. Tetapi dalam konteks murid, murid itu harus memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen harus berada di dalam taraf bagaimana kita totalitas kepada Tuhan. Memiliki keluarga yang harmonis, memiliki keluarga yang damai, memiliki keluarga yang relasinya baik, itu idaman semua orang. Itu idaman semua keluarga. Tetapi dalam konteks ayat ini, Tuhan memberikan gambaran tentang perpecahan di dalam keluarga. Intinya Tuhan tidak sedang memecah keluarga,
Tetapi sebenarnya bagaimana hati seorang anak itu kepada Sang Pencipta itu. Seperti konteks biasa Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperoleh sesuatu yang bernilai, maka kita akan lebih menghargai sesuatu yang bernilai itu ketimbang Sang Pemberi yang bernilai itu. Kita lebih cenderung menghargai berkat ketimbang kita menghargai Sang Pemberi berkat itu. Yang lebih besar kualitasnya bukan berkat itu, tapi sumber daripada berkat itu. Dan ini seringkali kita lalai. Seperti Injil Matius pasal 6, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kalau mulai hati ini berada cenderung kepada materi, apa yang berharga, apa yang kita anggap berharga itu, maka sesungguhnya kita sedang membuat gap, kita sedang membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus mendedikasikan diri kita secara total kepada Kristus. Jangan kepada yang lain. Kalaupun hubungan anak dengan orang tua, ingat, anak harus lebih mengasihi Tuhan. Orang tua harus mengarahkan, mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita sudah takut akan Tuhan, kehidupan kita sebagai orang tua pun tidak akan luput dari kasih anak itu kepada kita. Mereka akan memberikan penilaian yang sama, paling tidak. Saya mengasihi Tuhan. Saya pun harus membuktikan diri bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi orang tua dan keluarga. Di mana itu nilai itu didapat? Ketika orang tua itu menyerahkan, membawa, memberikan pemahaman tentang prinsip totalitas hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gambaran ini jelas sekali diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Ia menghendaki agar seluruh muridnya, pribadinya itu, segala-galanya itu hanya mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, Tuhan menjadi nomor satu, menjadi totalitas di dalam hidup, mereka sesungguhnya tidak akan membuat anak itu berlayak di hadapan Tuhan. Karena untuk menjadi pengikut Kristus butuh komitmen. Untuk menjadi pengikut Kristus dibutuhkan komitmen. Kesatuan janji antara kita dengan Tuhan, saya akan totalitas kepada Tuhan. Saya akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk menjadi pengikut Kristus kita perlu tekad. Saya senang minggu kemarin saya mendapat nilai yang berharga dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, kalau Anda mengalami kesulitan, jangan gampang menyerah. Paling tidak belajarlah untuk melawan. Jangan gampang menyerah melihat situasi, tapi adakan perlawanan dulu gitu. Jangan lalu berkata kesulitan muncul, ya sudahlah, saya berdiam diri. Alkitab mengajar belajar untuk melawan. Belajar untuk melawan. Nah, untuk menjadi murid Kristus perlu tekad yang seperti ini. Bukan seperti umat Israel yang bertentangan, berlawanan terus ketika berhadapan dengan laut mati. Di depan ada pasukan Firaun. Siapa yang tidak tahu tentang pasukan Firaun?
Seluruh raja-raja tunduk di bawah naungannya, di bawah kepemimpinannya. Semua orang mendengar kata Firaun pasti mereka takut. Itu ada di hadapan mereka dan mereka sedang berada di ujung tanduk sementara akan ditumpas oleh Firaun. Di belakangnya, samping kanan kirinya laut. Mau lari kemana? Tentu manusia normal akan berdebat panjang meskipun orang beriman percaya sekalipun. Bagaimana cara jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar. Mau lari kemana? Tertutup semua pintu. Inilah hebatnya dalam kepemimpinan Musa melalui ilham roh yang menyertai pelayanannya. Dia tiba-tiba diam, tetapi dia mengambil satu sikap mengikuti kehendak Tuhan. Dia belajar untuk memunculkan tekadnya. Dan untuk menjadi murid Kristus, penting sekali prinsip pengosongan diri secara total. Dan hanya mengizinkan Tuhan yang mengisi hidup kita. Nah, dalam kitab-kitab tulisan Paulus melalui ilham Roh Kudus, Paulus banyak sekali berkata, entah dalam Filipi pasal ketiga, entah dalam kitab Efesus seperti Filipi pasal 3, aku melupakan segala apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku. Artinya dia sedang mengesampingkan dirinya sendiri dan dia mengizinkan Tuhan menguasai seluruh potensi hidupnya. Dia kosongkan dirinya. Tuhan Yesus pun mengawali karir hidupnya dengan demikian. Dia mengosongkan dirinya ketika lahir di Bethlehem. Dia tidak memiliki apa-apa. Seandainya Tuhan Yesus punya sedikit uang, dia akan menjadi orang yang terhormat. Seandainya Tuhan Yesus punya backing yang kuat dalam pemerintahan, tentu dia tidak akan Maria melahirkan di kandang domba. Itu sebenarnya peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam rangka menunjukkan pengosongan diri yang total kepada Bapaknya dan mengizinkan kehendak Bapaknya terjadi. Seperti ketika dia di atas di Taman Getsemani, Matius pasal 25, ketika dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Cawan ini adalah murka Allah. Kalau bisa lari, tinggalkan aku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Paulus pernah berdoa 3 kali supaya duri di dalam dagingnya itu hilang. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini semua menandakan seorang murid harus memiliki prinsip pengosongan diri, pengosongan hidup secara totalitas hanya kepada Tuhan. Dan saya mempercayai Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengisi kekosongan hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berdampak, menjadi hidup yang lebih berarti daripada hari-hari yang lalu. Jangan lagi kita memikirkan tentang kesulitan yang pernah kita alami. Jangan lagi terbersit di dalam pikiran kita bagaimana membalas kejahatan orang lain. Jangan lagi terpikirkan dalam hidup kita bagaimana dan seterusnya. Tetapi dengan kekuatan yang kita miliki, apa yang harus kita kerjakan? Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih Kristus dan bukan yang lain, artinya kita sedang totalitas kepada Tuhan. Maka rencana Tuhan itu akan menjadi sempurna atas hidup kita. Sempurna itu berarti bahwa Allah
turut serta dan campur tangan di dalam hidup kita. Ayat 38 dikatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Untuk menjadi pengikut Kristus, mereka harus menanggalkan segala kenyamanan, harus menanggalkan segala keamanan hidup mereka. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita pernah belajar di bulan yang lalu pada pasal 9 kalau tidak salah, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, jangan membawa 2 helai baju, jangan membawa emas perak, jangan membawa tongkat, jangan membawa perbekalan. Bawalah apa yang ada pada dirimu sendiri. Ini maksudnya apa? Apa yang mereka bawa sebagai persediaan adalah bentuk dari kesiapan, kenyamanan mereka untuk menghadapi segala sesuatu. Kalau semua sudah digaransi, pasti menjadi aman. Contoh saja, kalau kita beli satu barang Bapak Ibu, kalau toko bilang kepada kita garansi ya Pak, kita diberikan surat itu 1 tahun kayak boleh. Nah kita belinya meskipun harga agak mahal, kita akan nyaman gitu. Tapi masalahnya sekarang garansi itu berbeda, hanya 1 tahun. Contoh ya, kalau kita beli lampu yang garansi itu setahun ya, sebelum setahun mati kita bisa tuker. Tapi kalau yang kita tuker ini mati sebelum setahun, cukup, nggak boleh lagi dituker. Harus beli yang baru lagi. Jadi garansinya sebenarnya ya garansi, tapi garansi yang tidak bergaransi sebenarnya gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, garansi yang dari Tuhan ketika murid-murid Tuhan Yesus itu menanggalkan segala kenyamanan dan keamanan hidup, dan hanya Kristus menjadi tempat kenyamanannya, maka sesungguhnya murid-murid Kristus itu sedang berada di dalam level dan tingkat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan antara anak dan orang tua, relasinya itu begitu baik, di mana anak itu betul-betul totalitas kepada orang tua, maka Tuhan hadir untuk membawa pedang bagi keluarga yang demikian. Hubungan orang tua dengan anak pun demikian. Ketika terjalin relasi yang begitu baik, Tuhan hadir kepada mereka membawa pedang. Untuk apa? Prioritas kepada Tuhan, kenyamanan itu dirindukan oleh semua orang. Saya cukup senang Bapak Ibu Saudara mengikuti kegiatan daripada mantan Bupati Jawa Barat, Bapak Dedi siapa tuh Dedi? Bukan Dedi Miswar, Dedi Mulyadi. Satu posisi dia menemukan jam 1 pagi, karena dia sampai malam memang kegiatannya. Pagi-pagi sekali jam 5 dia sudah keluar, tapi jam 1 pagi dia masih ada di jalanan. Dia dapati seorang pemulung sedang tidur di emperan rumah orang. Di pinggir jalan, di pinggir jalan, di toko-toko gitu. Dia lihat suami istri itu tidur pules di situ, nyaman di situ. Lalu dia berkata begini dalam hatinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhannya, rupanya kenyamanan itu tidak menjamin seseorang menjadi aman. Nyatanya dia tunjukkan kepada orang itu meskipun dia, mohon maaf, tidak sedang merendahkan pekerjaan. Dia sebagai pemulung suami istri, tapi dia bisa tidur terlelap. Mungkin sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita punya kasur yang harganya mahal. Kalau saya cukup Inoak aja lah gitu.
Tapi kalau udah mulai 10 tahun juga akhirnya melengkung juga gitu. Sakit juga di pinggang gitu. Itu rasanya sudah nyaman. Kenyamanan itu membuat kita terlena, menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pisahkan kenyamanan itu. Tanggalkan segala bentuk kenyamanan itu. Saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, seorang yang punya perusahaan di Indonesia ini cukup bagus. Ketika seorang anak Tuhan datang ke rumahnya melihat kamarnya, di kamarnya sama sekali tidak ada barang-barang berharga. Di kamarnya tidak ada lemari, di kamarnya tidak ada laptop, barang-barang berharga, tidak ada. Hanya ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari tirai bambu. Dan kelihatannya mengenaskan, bukan? Mengenaskan. Tetapi kenyamanannya dia letakkan di bawah tikar dari anyaman bambu itu. Orang berkata, untuk apa kekayaanmu? Untuk apa harta bendamu? Dia sampai berkata, harta bendaku bukan untukku, tapi itu untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Saya melihat ada satu tingkat kedewasaan pemahaman di dalam kehidupan tentang sebuah materi. Itu sebabnya kehadiran Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42 datang dengan membawa pedang agar para murid itu menanggalkan kenyamanan, menanggalkan keamanannya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, orang yang tinggal di tepi pantai itu biasanya mereka fightingnya kuat. Daya juangnya itu kuat. Beda dengan kita yang tinggal di dalam tempat yang tinggi. Misalkan di perkebunan yang dingin gitu. Daya juang kita, orang-orang tinggal di situ tidak ada. Mereka gampang menyerah. Tapi para pelaut yang pekerjaannya nelayan itu setiap hari harus melihat gelombang pasang. Harus berhadapan dengan kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil di dalam dunianya masing-masing. Artinya sesungguhnya walaupun Tuhan datang membawa pedang memisahkan, sesungguhnya ingin mengajar kita untuk setiap hari kita berjuang terus. Berjuang terus mengadakan perlawanan demi perlawanan. Bukan tujuannya kemudian agar kita nyaman, tidak. Agar kita memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, satu nilai tertinggi dari kehidupan kita adalah ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sebenarnya hidup itu yang terpenting hanya itu. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, tidak ada apa-apa, semua pasti enak. Kemarin saya mendengar Ibu Gembala cerita, ada seorang anak Tuhan sedang mengalami masalah. Dia harus memelihara 2 anaknya karena dipisahkan oleh suaminya. Terbersit kesimpulannya dari permohonan doa itu, Tuhan, saya tidak mau cepat, saya pengen lama-lama dalam proses ini. Saya ingin lihat Tuhan itu mau apa dalam proses ini. Dia sedang tidak nyaman. Tetapi di dalam ketidaknyamanannya itu, dia punya relasi, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir saya sampaikan ayat 39 begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang terakhir, sebagai murid Kristus, kita harus memilih Kristus daripada hidup itu sendiri. Sebab Alkitab berkata, kalau kita menyayangkan nyawa kita, justru kita akan kehilangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menyayangkan nyawa kita, kita akan memperolehnya.
Artinya ini ada satu prinsip keterbalikan yang kita pegang. Kita mempertahankan baik-baik, kita berkata dalam hati agar saya mendapatkan kenyamanan. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, justru kita akan mendapat. Yang berkurang dalam hidup kita itu kan yang menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka dompet lalu menyerahkan uang kepada Tuhan, sakit kan? Sakit. Tapi di balik sakit memberi itu sesungguhnya ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan buat atas hidup kita dan membuat kita lebih baik ketimbang materi yang kita punya untuk sesaat yang kita kembalikan atau berikan kepada Tuhan itu. Ini berarti kehidupan para murid harus totalitas kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, dia taat sampai mati, dia totalitas. Dia harus mati di atas kayu salib, itu menunjukkan totalitas kepada Bapaknya agar semua rencananya digenapi. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki kehidupan yang total kepada Tuhan. Tuhan itu harus menjadi yang terutama di dalam hidup ini. Ada lagu lama kan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Terus yang terutama harus Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan yang akan mengaruniakan segala berkat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam prosesi perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita mempersiapkan diri bersama untuk melayani. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian, salibnya teramat mulia. Dia yang telah menebus segala pelanggaran dan kesalahan kita. Selamanya mulia, dosaku disucikan. Katakan kembali, salibnya teramat mulia. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan, peristiwa di mana dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, di mana peristiwa dia datang kepada murid-muridnya di dalam memberi tugas wejangan untuk mereka dapat melaksanakan amanat agung Tuhan.
Biarlah semua orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan yang totalitas kepada Tuhan, karena sesungguhnya Dia telah memberikan totalitas hidupnya kepada kita yang percaya kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang berharga yang kita miliki dalam hidup kita ini untuk menjadi totalitas selain hidup kita sendiri kepada Tuhan. Karenanya pagi hari ini mari kita perhadapkan diri kita kepada Allah. Kita minta kepada Tuhan agar jalinan kasih Tuhan, kasih Allah dengan kita, kita dengan Allah terjalin kembali, sehingga kita memiliki relasi yang baik dan hidup kita totalitas hanya kepada Tuhan. Oh, salibnya, salibnya selamanya muli, dosaku disucikan, oh, disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pakai pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan berkat perjamuan kepada jemaat Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengambil iman dan percaya bahwa kematian Tuhan adalah karena pelanggaran dan kesalahan kami, maka kami pun akan menikmati kuasa daripada salib Kristus, di mana pengampunan itu Engkau berikan kepada kami. Karenanya segala kesulitan yang kami alami, biarlah membimbing kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Besar pengharapan kami, agar kiranya Tuhan menolong kami dalam waktu-waktu yang kami lalui. Kami izinkan Engkau intervensi hidup kami seluruhnya, agar kami belajar untuk totalitas kepada Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali, salibnya, salibnya.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti yang kita pegang ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang rela sampai berdiri dan mati di atas kayu salib, di mana kematiannya adalah totalitas dilakukan, dikerjakan hanya untuk kita yang berdosa, yang percaya kepadanya. Pagi hari ini mari kita mengenang dan mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, bahwa dialah yang telah menyelesaikan seluruh penghukuman dosa atas hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih. Mari angkat cawanmu di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuhnya, darah itulah yang menyucikan kita dari segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal di dalam Allah. Kita telah dipulihkan, kita telah dibangkitkan bersama-sama dalam kematiannya, dan menikmati kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memungkinkan kami memiliki persekutuan yang manis oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib. Dan Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu untuk kami memiliki kehidupan yang totalitas hanya kepada Tuhan. Kami sampingkan segala sesuatu, karena ketika kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Karenanya setiap kami yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan melimpahkan segala berkat kepada kami. Mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau telah sembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kesulitan, masalah kehidupan, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Apa yang tertutup Tuhan telah bukakan bagi kami hari ini dalam nama Yesus. Melalui perjamuan kudus ini, kami terus hidup takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengucap syukur untuk berkat firman dan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita persiapkan semuanya, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami Tuhan nikmati pada pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam kehidupan kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan saat ini kami memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang memberi maupun belum sempat memberi. Tuhan, tetap Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap persembahan kami dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada
Saudara Yosua Areskolisin ulang tahun di tanggal 30 April kemarin. Kemudian selamat ulang tahun kepada Bapak Asbel Pangaribuan tanggal 30 April, Tuhan memberkati. Juga anak Amos Naibaho tanggal 1 Mei hari ini. Dan jika mungkin ada Bapak Ibu yang kelewatan datanya, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala ya, bisa di WA ke beliau supaya kami bisa data baik tanggal lahir dan bisa kami memberikan ucapan paling tidak selamat ulang tahun ya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang pulang kampung ya, seperti keluarga Bapak Dimas, Bapak Naibaho yang kemarin berangkat malam jam 12 atau sore baru bisa naik kapalnya. Kemudian Bapak Simanjuntak rencana tanggal 3 dan Ibu. Kemudian Bapak Husin juga yang akan pulang kampung ke Jogja, refreshing maksud saya, tanggal 2 ya. Selamat. Kemudian Saudari Lia dan Saudara Panca ya, ke Bali hari ini tadi pagi, dan rekan-rekan kita yang lain selamat berlibur ya. Kalaupun kita tetap di rumah ya, kita liburan di rumah saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Minal aidin wal faizin, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Mari bersama kita berdiri. Segala puji, hormat, syukur segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan dinyatakan dengan sempurna bagi kami. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan, baik dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga kami. Allah yang membentengi, Allah yang menaungi kami dengan damai dan sejahtera. Karenanya kami mintakan segala berkat Tuhan dicurahkan atas hidup, rumah tangga, dan keluarga kami. Segala kesulitan, segala masalah, segala keadaan kami, Tuhan yang menyertai kami sekalian. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang pulang kampung. Tuhan memberkati Bapak Dimas, Bapak Naibaho. Kami berdoa bagi Saudara Lia dan Panca. Kami berdoa rencana Bapak Simanjuntak dan keluarga, Bapak Husin, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Tuhan memberkati mereka. Kepergian dan mereka pulang kembali ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik Yosua, Bapak Asbel, anak kami Amos, Tuhan berkati mereka sekalian dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan menyerahkan sekali lagi orang tua dan anak yang telah diserahkan kepada Tuhan untuk selanjutnya Tuhan yang bekerja bagi mereka. Kami juga bersyukur di tengah-tengah sukacita kami, keluarga Bapak Martin menyediakan hidangan bagi kami. Tuhan berkati mereka, sucikan, kuduskan menjadi kekuatan kesehatan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami dengan segala kondisi yang ada. Tangan Tuhan yang intervensi bangsa dan negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa